tantangan sekalipun, Engkau terus ada beserta dengan kami. Sehingga kami kuat, sehingga kami ada sebagaimana kami ada, berdiri hari ini, di tempat ini, bersama dengan saudara-saudari seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Saat ini mau menyerahkan diri kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah berbicaralah Roh Kudus pada setiap kami. Apa yang Tuhan kehendaki kepada setiap kami, secara khusus kami adalah umat Allah, kami pengembara yang ada di dunia ini. Bicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami siap untuk dengar-dengaran, untuk akan pelaku, menjadi pelaku daripada firman-Mu juga. Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dulu sekalian. Shalom semuanya. Syukur pada Tuhan. Hari ini kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan. Ya teman-teman, hari ini kita membahas tema benar ya. Mari kita membuka 1 Petrus 2. Kita akan membacanya dari 11 sampai dengan 13. 1 Petrus 2, 11 sampai dengan 13. Yuk yang udah ketemu berdiri teman-teman. Tidak banyak, jadi kita membaca barengan ya. Yang lain memberikan judul adalah peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya bagi pendatang dan perantau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu bagaimana dan memuliakan Allah pada hari kemuliaan mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Ya, baik meja membaca firman Tuhan kita untuk hari ini. Silakan duduk semuanya, teman-teman sekalian. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan ini gitu ya, pernah nggak kita rasanya kok kayak nggak cocok dengan pola hidup, cara pandang yang ada di dunia ini gitu ya. Ketika orang-orang yang ada di dunia ini apa sih kejar? Popularitas, tentu berusaha mau mengejar akan hal itu. Terutama ketika ada media sosial, berusaha gitu ya. Wah, berapa banyak nih followernya, berapa orang yang like dan segala sesuatunya. Ataupun uang. Ketika kita lihat media sosial gitu ya, lihat YouTube, Instagram, wah ini baru usia berapa gitu ya, tapi udah bisa punya rumah, bisa punya, orang berusaha untuk kejar gitu. Ada orang yang sampai mati-matian. Kalau tadi di khotbah tahun 1 itu ada dibilang, ada orang yang nilai uangnya itu udah banyak triliunan, tapi kerjanya tuh bisa sampai 24 jam gitu. Pokoknya maksudnya banyak gitu waktunya. Padahal harusnya ada waktu, ada istirahat, ada apa gitu. Nah yang beberapa waktu yang lalu dalam khotbah juga ada disampaikan kata validasi. Dan orang-orang juga mencari apa? Validasi dari orang gitu ya. Nah tapi ketika mungkin kita, wah mau coba ngejar itu juga, popularitas mau coba kejar nih, coba upload di medsos apa segala rupa. Atau mau cari uang. Sampai ada waktu itu di media sosial itu, di YouTube, dia bilang, saya itu punya kerjaan sampai 24 atau berapa gitu ya. Tapi bukan dikerjakan semuanya dalam satu hari, tapi dia punya side job gitu ya, melakukannya dalam kehidupannya. Jadi ada begitu banyak dia mau mengumpulin uang dalam dirinya, mau pembuktian, validasi. Tapi ketika dicoba untuk hal itu, kok rasanya yang menurut orang itu kan bisa memberikan kepuasan, kok kayaknya tetap kosong ya. Udah dapat itu tapi kayak kurang. Ataupun rasanya kok kosong gitu yang ada. Pernahkah teman-teman mungkin berusaha melakukan beberapa hal tadi gitu ya, untuk memenuhi hasrat di dalam diri? Coba tanya dalam diri kalian. Teman-teman, ketika kita coba dan kok rasanya kosong, kayaknya kurang terus gitu ya. Karena memang orang bilang ada satu ruang kosong. Dan ada hal yang perlu kita sadari dari bagian firman Tuhan yang kita baca adalah kita memang bukan dari dunia ini. Gitu ya.
Kita yang adalah umatnya, anak-anak Allah. Kita bukan dari dunia ini. Kita kalau kita lihat gitu ya, ada orang yang suka jalan-jalan, tapi supaya hemat dia kan backpackeran gitu ya, supaya lebih hemat gitu ya. Seorang backpacker ini tersesat di negara asing. Kenapa tersesat gitu ya? Ngerti nggak peta? Oh, zaman sekarang mah pasti ngerti lah, anak muda ngerti akan petanya gitu ya. Ini peta zaman dulu. Kalau peta sekarang mah tinggal buka handphone, asal ada internet apa semuanya bisa ikutin. Ngerti petanya, tahu nih kemana tujuan akhirnya, saya harusnya kemana. Tetapi sepanjang perjalanan apa? Kita bisa tergoda. Kayak tadi gitu ya. Ada banyak godaan ketika kita ada di dunia ini. Wah, cari nih tempat-tempat yang di sana tuh keren loh, di sana tuh keren loh. Padahal tujuannya harus ke sana, tapi nyimpang kiri, nyimpang kanan gitu ya. Putar arah lagi gitu. Padahal tujuannya ke sana. Akhirnya nggak nyampe-nyampe, bahkan malah tersesat yang ada. Nah, itulah gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita ada di tengah dunia ini, ada banyak godaan yang bisa narik kita, mengalihkan dari tujuan yang seharusnya ditentukan oleh Tuhan gitu. Nah, kita ini di dunia ini adalah pengembara. Kita perlu ingat, kita hidup di dunia ini itu hanya sementara gitu ya. Paling sering ketika kalau misalkan lagi agak males ngomongin ya, kalau tak ada yang meninggal lagi males gitu. Lagi ada kedukaan gitu ya, dunia yang fana bukanlah rumahku gitu ya. Mengingatkan dunia ini bukan rumah kita gitu ya. Ini bukan rumah kita ini hanya, tadi firman Tuhan bilang pendatang. Kita itu hanya perantau pada dunia ini. Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 2:11 sampai dengan 13. Terus Petrus menulis ada sebuah tujuannya, disampaikan kepada orang-orang yang ada di wilayah Asia Kecil, orang percaya yang ada di sini. Kenapa sih disampaikan? Mereka itu adalah orang-orang minoritas. Udah minoritas gitu ya, karena minoritas ada tekanan, ada penganiayaan. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, minoritas gitu ya, Kristen. Apalagi, wah kalau saya sih apa nama aja gitu ya. Warna kulit nggak kelihatan, Chinese gitu. Walaupun dulu di rumah, sering waktu itu lagi kecil, ada orang kalau lewat, maaf itu jadi rasis banget ya, Cina anjing, Cina apa, maaf, tapi segitunya. Wah, pendidikan ada begitu, itu kayak dapat tekanan, nggak dapat dianiaya sih, tapi itu kayak sebuah tekanan kalau kita menjadi orang Chinese, Kristen gitu ya. Nah di sana mereka seperti itu, ada minoritas di dalam kehidupan mereka, ada tekanan, ada penganiayaan, hidup yang nggak mudah. Dan Petrus menyebut mereka, memang engkau nggak mudah, tapi sadarlah, engkau hidup di dunia ini, jangan cari untuk memenuhi keinginan dagingmu. Karena engkau itu adalah pendatang, engkau adalah perantau. Jadi jauhi keinginan daging itu. Walaupun engkau ingin membuktikan dirimu mungkin, ketika engkau mendapatkan tekanan, mendapat penganiayaan, mau berontak, enggak. Kamu jangan penuhi keinginan dagingmu itu, tapi hiduplah dengan baik. Ketika engkau berada di tengah masyarakat, bahkan tunduk kepada pemerintahan yang menganiaya mereka, tunduklah kalian kepada pemerintahan itu. Nah, hal ini dilakukan kenapa? Ingat loh, identitas kalian itu adalah umat percaya. Identitasnya adalah umat percaya. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 gitu ya. Waktu itu beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan, diambil dari bagian ini. Apa? Bangsa yang terpilih, imamah yang merajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah. Itulah identitas setiap orang percaya. Dan ketika berbicara identitas itu nyangkut, mau sampai kapanpun, dimanapun itu nyangkut. Itu bukan hanya sekedar status, kalau misalkan kayak guru sekolah minggu gitu ya. Bukan hanya ketika hari minggu, tapi dimanapun kamu berada, nyangkut. Kamu itu adalah guru sekolah minggu. Demikian juga, oh kamu orang Kristen, itu cuma ada di gereja, enggak. Dimanapun kita berada itu nyangkut. Itu bukan hanya sekedar status. Dan ada sebuah panggilan hidup bagi setiap kita. Panggilan hidup untuk apa? Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang bukanlah rumah kita ini. Itu yang harus ada. Dan ketika kita melihat mengenai ini loh, boleh dibilang teologi perantauan ini bagi setiap kita mengingatkan kita. Ini bukan hanya untuk umat yang di masa lalu, tapi untuk setiap kita semua, untuk saya, untuk kita semua, kiri kanan kita semua yang ada di sini. Bahwa kita ini adalah umat Allah. Kita umat Allah
Kita hidup di dunia ini, tapi janganlah menjadi bagian dari dunia ini walaupun kita hidup di dunia ini. Seorang teolog, teman-teman, N.T. Wright, dia menyatakan dalam bukunya, ada buku berjudul Following Jesus gitu ya, kehidupan Kristen itu sebuah perjalanan. Ada yang bilang pilgrim progress gitu ya, sebuah perjalanan, bukan sebuah penyelesaian. Ada orang yang berpikir gini, oh pokoknya kalau menjadi orang Kristen, aku sampai baptis udah selesai. Selesainya begitu, sampai baptis enggak. Padahal itu adalah sebuah perjalanan. Ketika sudah dibaptis itu titik awal, start lagi dalam hidup kita. Gimana kita ikut Tuhan? Kehidupan Kristen itu sebuah proses terus menerus bergerak. Kita sudah dikuduskan, tapi ada pengudusan terus menerus dalam kehidupan kita. Itu sama namanya gitu ya. Kalau kita hidup progresif worship ini, pengudusan yang progresif gitu ya dalam kehidupan kita. Terus bergerak, terus bertumbuh. Jadi bukan hanya diem, selesai, oh aku terima Tuhan Yesus, udah ya. Dalam hal ini yang penting apa? Oh ya, siapa yang terima Tuhan Yesus, dia akan terima, percaya akan masuk surga. Tenang, tempatnya aman, tenang, bukan. Tapi perjalanan terus untuk apa? Kehidupan kita terus semakin serupa dengan Kristus. Maka setiap kita yang adalah murid Kristus, kita masuk dalam suatu kisah besar dalam kehidupan kita. Apa kisah besar dari firman Tuhan hari ini? Apa sih? Kita dibawa kepada transformasi. Kita bukan hanya hidup begini aja dulu, sekarang selama-lamanya tidak berubah. Itu kasih Tuhan. Jangan hidup kita yang dulu, sekarang selama-lamanya tidak berubah. Tapi Tuhan rindu kita berubah. Ada transformasi pribadi, bahkan ada partisipasi kita di dalam misi Allah. Ketika teman-teman ditempatkan di tempat kalian, bahkan ketika pulang gitu ya, pulanglah, kembalilah ke dalam aktivitasmu masing-masing, ke rumahmu, ke tempat engkau kerja, ke tempat engkau kuliah, ke tempat apapun itu, tempat pergaulanmu. Di situ ada misi Allah. Kau diutus, hidupmu diutus. Bagaimana berpartisipasi dalam misi Allah. Nah, teman-teman, setiap kita yang adalah pengikut Kristus dan kita ada dalam perantauan, mari dalam hidup kita terus menerus mau dibentuk oleh firman Tuhan. Setiap firman Tuhan, bukan hanya yang menyenangkan di dalam telinga kita. Ada bagaimana Roh Kudus itu kita ikuti pimpinannya. Jangan tolak dalam pimpinannya. Kita terus berjalan di jalan salib. Kalau mau ngomongin jalan salib itu bukan sesuatu yang enak, yang mudah. Kita perlu terus hidup di dalam kasih. Bukan hanya orang yang menyenangkan kita. Tentu di dalam hidup kalian ada orang-orang yang menurut kalian itu nyebelin. Kenapa sih Tuhan hadirkan orang itu di sekitarku gitu ya? Tolonglah Tuhan, jangan itu. Situ kita mau belajar untuk menyatakan kasih. Ada sebuah pengorbanan, ada sebuah ketaatan dengan firman Tuhan. Dan kita menjadi bagian dari umat Allah yang terus bergerak menuju pemulihan segala sesuatu itu. Sampai kapan? Sampai Tuhan itu hadir. Teman-teman, dari bagian firman Tuhan yang ada, mari kita lihat beberapa bagian gitu ya. Ketika kita menyadari, saya dan teman-teman kita adalah umat Allah yang mengembara, kita pengembara dunia ini. Jadi mari kita ingat, yang pertama, kita bukan penduduk tetap di dunia ini. Oh, saya tahu kok itu. Kan kita cuma sementara. Umur manusia berapa lah? Paling lama 70, 80. Pokoknya sekarang masih ada lah tubuh yang bisa sampai dengan 90 tahun. Tahu saya hidup itu cuma sementara. Betul, kita tahu, tapi jangan cuma sekedar tahu. Dari firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 di sana, supaya kamu menjauhkan diri. Ketika kita tahu, diingatkan, jauhkan diri dari keinginan daging, berjuang melawan jiwa. Nah, teman-teman, dunia ini tadi ada gitu ya, ditawarkan. Mungkin kalian pernah mendapatkan penawaran itu untuk sebuah kenyamanan, untuk kenikmatan di dalam dunia. Tapi ingatlah apa yang ditawarkan oleh dunia ini memang bisa memuaskan, memang bisa menyenangkan. Tapi itu sifatnya sementara aja, nggak bisa terus-menerus ada di dalam hidup kita. Dan sebagai umat Allah yang mengembara, fokus kita bukan apa? Aku mau cari kenyamanan di dunia ini. Apapun caranya akan dihalalkan, enggak. Tapi kita mau membangun rumah yang permanen kita nanti di surga. Kita menantikan kota yang kekal itu. Itulah yang dinyatakan dalam Ibrani 13:14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Itu surga, teman-teman. Seorang teolog bernama Eugene Peterson, dia menyatakan kita di dunia ini bukanlah turis, gitu ya.
Tadi dibilang kita adalah pendatang dan merantau. Tapi kita perlu ingat, selain kita perlu fokus yang kekal gitu ya, tapi kita perlu ingat, kita itu adalah peziarah. Kita bukan turis. Apa sih bedanya gitu ya, ketika ngomongin turis sama peziarah? Kalau turis rohani itu hanya ingin apa? Ada sebuah pengalaman yang cepat, sebuah pengalaman yang menyenangkan. Fokusnya apa? Kenyamanan. Nyari tempat yang ibadah. Wah, itu ada sensasinya, ada pemandangan yang menarik. Itu mau ibadahnya. Enggak mau melekat terlalu dalam lah. Yang penting aku kan hadir aja dalam ibadah. Cepat berpindah kalau aduh kayaknya nggak nyaman nih, enaknya di sini. Udah pindah aja dari gereja ini. Menjadikan apa? Kekristenan itu sebagai konsumsi rohani. Kalau terlibat di dalam pelayanan hanya untuk memuaskan diri sendiri, memuaskan selera diri. Ibadah untuk apa? Cari firman yang menyenangkan hati. Apalagi kalau misalkan udah ada judulnya gitu ya. Oh, tema minggu ini. Kayaknya nggak cocok deh. Nggak mau lah gitu ya. Kayaknya kurang greget di hati. Nggak mau lah. Nggak ingat bahwa firman Tuhan apapun itu, siapapun yang menyampaikan itu akan ada bagian-bagian yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan berbicara dalam kehidupan kita. Atau cari suasana ibadah yang emosional. Wah, di situ musiknya kayak kurang enak, kurang amat ya. Sampai bilang, aduh gereja Injil mah Roh Kudusnya nggak ada, kurang gitu. Aku cari gereja yang lain. Teman-teman, itu adalah orang-orang yang turis rohani. Jadi nggak punya komitmen yang jangka panjang di dalam dirinya untuk bertumbuh, mau bertumbuh semakin serupa karakter Kristus. Sedangkan ketika berbicara mengenai peziarah, teman-teman, peziarah itu tadi kata kuncinya adalah transformasi. Ada sebuah perjalanan dengan tujuan suci, penuh kesadaran untuk apa? Walaupun memang rasanya nggak mudah, ada kesulitan, ada proses panjang sebagai umat Tuhan, tapi sadar yang dikejar itu bukan kenyamanan. Ketika ikut Tuhan bukan kenyamanan sementara, tapi terus mau apa? Ketika ngomongin transformasi berarti mau terus dibentuk. Tuhan bentuk saya, Tuhan ubah saya, Tuhan tolong terus kuduskan hidup saya sepanjang perjalanan tadi ya. Pengudusan yang progres terus menerus di dalam diri gitu ya. Melihat hidup ini menjadi sebuah proses. Inilah ziarah untuk apa? Semakin serupa dengan Kristus. Sehingga terus menghidupi iman itu dengan apa? Enggak mudah, tapi mau terus tetap setia. Enggak mudah, tapi tetap mau terus taat sehari demi sehari. Aduh, kayaknya sehari 24 jam susah. Oke, 60 menit susah. 60 detik. Mencoba terus, bukan dengan kekuatan sendiri. Roh Kudus tolong kuatkan saya gitu ya, untuk terus mau setia, taat dalam kehidupan saya. Teman-teman, yang mana posisi kita selama ini ketika kita menjadi anak-anak Tuhan? Apakah kita adalah seorang turis rohani tadi, seperti saya sudah sampaikan, atau kita seorang peziarah rohani? Kiranya ketika kita menyadari, oh iya, hari ini firman Tuhan mengingatkan, saya bukanlah penduduk tetap di dunia ini, dan kiranya saya bukan menjadi turis rohani. Kalaupun dulu saya seperti itu, hal-hal yang tadi cari untuk mengkonsumsi yang ada memuaskan diri, saya ubah dalam hal itu. Bagaimana hidup saya ini bukan hanya mencari pengalaman rohani yang instan, yang menyenangkan hati, tapi mau terus diubahkan, terus setia taat dalam proses yang ada. Yang kedua adalah teman-teman, tujuan hidup kita ada di dalam Kristus, teman-teman. Tadi di dalam poin yang ini, dalam 1 Petrus 2 ayat 12, supaya mereka melihat perbuatan yang baik, memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Teman-teman, identitas kita tadi adalah di dalam Kristus. Ketika kita menyadari itulah identitas kita, itu membentuk tujuan kita. Kita maunya mana sih hidup kita? Bukan hanya untuk memenuhi, oh iya, aku usia segini, begini, pokoknya udah harus capai ini. Itu cuma pemikiran yang ada di dunia. Betul, boleh untuk hal itu. Tapi gimana hidup kita seharusnya bisa menjadi berkat untuk orang lain. Bukan hanya kita mau terima berkat dari Tuhan, tapi kita mau jadi berkat juga untuk orang lain dalam hidup kita. Kita sadar kita adalah anak-anak Allah, kita diingatkan, kita hidup di dunia ini, jadi bukan lagi kejar apa? Eksistensi. Orang mau kejarnya itu dalam dirinya, eksistensi, validasi gitu ya. Kalian bisa flashback lagi khotbah yang minggu lalu gitu ya,
2 minggu lalu, eksistensi, validasi dari dunia. Padahal kita udah ditebus oleh Kristus, dapat validasi daripada salib Kristus di dalam kehidupan kita. Tuhan rindu untuk kita terus mencerminkan Kristus itu lewat kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan hidup kita, mencerminkan Kristus itu hari lepas hari. Seorang teolog, dia bernama John Stott, menyatakan pengharapan orang Kristen bukanlah melarikan diri. Oh iya, aku mau gitu ya hidup, nggak mau hidup di dunia ini, aku mau melarikan diri. Bukan. Tapi ketika ada di dunia ini, terlibat di dalam dunia ini, tapi pikirannya diubahkan, cara pikirnya diubahkan dengan pikiran Kristus. Gimana sih Kristus di dalam menjalani kehidupan hari lepas harinya itu? Hari lepas hari kehidupan nggak mudah. Tapi dalam hal ini ketika itu nggak mudah, iman Kristen itu yang sejati tidak mendorong sebagai orang percaya, ya udahlah, tadi kan aku harus hidup sebagai anak-anak Tuhan, aku hindarilah dunia, cara hidup dunia. Bukan, kita bukan untuk menghindari dunia ini, menjauh dari realitas kehidupan. Aku mau bergaul lagi lah sama kamu, terlalu begini, terlalu begitu, enggak. Tapi kita masuk, kita terlibat secara aktif di sana, di dalam dunia itu, apa? Kita bawa nilai-nilai Kristen. Gimana sih kehidupan sebagai anak-anak Tuhan itu? Berpikir seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Jadi terang dan garam ketika Tuhan menempatkan teman-teman dimanapun kalian berada. Inilah panggilan untuk kita yang telah diubahkan. Kalau the agent ini waktu itu kita sudah diubahkan, dan gimana kita pun menjadi agen perubahan itu. Jadi bukan sebuah pelarian gitu ya. Dan yang ketiga, teman-teman, hiduplah kudus. Hidup kudus kita untuk kita apa? Kita menjadi kesaksian. Di dalam tadi 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Teman-teman, kita nggak bisa pungkiri, kalau ngomong orang sering bilang kita itu seperti ikan di akuarium, karena akuarium semua sisinya bisa dilihat. Itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dunia terus mengawasi kita. Oh iya, orang Kristen ya. Gimana sih hidupnya orang Kristen gitu ya? Hidup kita itu akhirnya hanya 2. Jadi berkat atau jadi batu sandungan. Coba pikirkan dalam kehidupan teman-teman. Selama ini ketika saya sudah diberikan waktu hidup sama Tuhan, setelah saya percaya sama Tuhan, selama ini saya lebih banyak jadi kesaksian, jadi berkat, atau saya jadi batu sandungan untuk orang lain melalui apa yang saya lakukan, saya katakan, saya pikirkan. Mungkin kita juga nggak asing gitu ya. Kita bisa dengar ada orang bilang, orang Kristen kok gitu sih? Katanya orang Kristen, tapi kok waktu itu pernah ada yang cerita, itu Pak Haji atau siapa gitu ya, itu khotbah yang berapa lalu. Jadi oh ya, Muslim Media di KU1 dia bilang ada Pak Haji lewat, terus ada orang Kristen lewat buang sampah, nggak masuk. Jadi bilang ya jadinya kayak buang sampah sembarangan. Orang Kristen kok gitu ya? Katanya menjaga alam apa, kok buang sampah sembarangan. Orang Kristen kok gitu ya? Kok mengumpat? Lagi ngobrol-ngobrol, ada 2 yang sekarang kata-kata yang jadi kayak di generalisir. Dari kata maaf, anjing, itu berubah menjadi anjay, anjir, ya dan teman-temannya. Atau kata yang dari kata sebenarnya itu adalah kayaknya Jawa ya, maaf jancu, tapi itu jadi cok, cuk, ya itulah gitu ya. Dan kita tanpa sadar kita mengikuti itu teman-teman dalam kehidupan kita. Dibilang jadi gimana gitu ya, lagi sama anak-anak remaja. Jadi kata apa yang paling sulit? Hal apa yang paling sulit yang ada di dalam dirimu kayaknya itu? Saya sih bukannya ngatain orang itu kayak nyet gitu ya, apa gitu ya, bukan. Tapi pas ada kata-kata di belakang terus bilang, atau di depannya, itulah teman-teman bisa menebak lah maksudnya. Ada kata-kata tadi, wih kok lu bisa gitu sih? Ya itulah, ada kata-kata itunya. Nah teman-teman, ya kelihatannya sih kayak
biasa aja. Atau hal yang paling buat saya yang menyedihkan adalah katanya agama kasih, gitu ya. Sampai ada yang bilang, oh kalian agama kasih ya, biarlah kami yang melakukan kasih itu. Kalian mengajarkan, biarlah kami yang melakukan kasih itu. Karena kasihnya memang seringkali itu disampaikan kepada orang-orang ketika ada yang bencana alam atau apa. Karena memang uang mereka tuh cukup banyak gitu ya dalam hal itu dari agama seberang yang lain. Sampai ada orang yang bilang katanya agama kasih, tapi kok gak ada kasihnya kalian sama orang tuamu? Walaupun kamu bisa punya pembelaan, oh iya, karena orang tuaku dulu sering menganiaya aku, apalagi papaku, aku lihat dia menganiaya mamaku. Jadi itu nggak ada gitu ya untuk hal itu. Tadi firman Tuhan bilang, hormatilah gitu ya, pemimpin. Ya di rumah kan ada orang tua. Gimana kita bisa mengasihi orang tua? Walaupun mungkin orang tua itu pernah menyakiti kita. Orang lain bisa melihat, kita bisa membela, karena dulu dia nggak ngasihin saya, ya udah saya biarin aja. Tapi gimana? Di sana kita bisa melakukan itu. Nah teman-teman, jangan kita takut dibilang, kamu kudet, kamu kuper gitu ya di dalam kehidupanmu. Karena kita berusaha untuk menjaga kekudusan ini. Saya sampai kaget ketika lagi kemarin sharing gitu ya. Itu kan mereka anak-anak SMP, anak SMA. Terus sampai dibilang, tahu gak? Itu yang anak SMP ya. Jadi di sekolahku, dia bilang kan, ya pokok tahulah, maaf bukan mendiskreditkan sekolah negeri. Dia bilang, pergaulannya lebih bebas kalau di negeri. Tahu gak? Itu ada temen yang open BO. Saya bingung. SMP, open BO, siapa? Ini aneh gitu. Tapi sekarang kan ada yang sistem zonasi dan itu berdasarkan usia gitu ya. Dan usia dia ternyata udah 17 tahun walaupun itu SMP. Jadi ada hal-hal terjadi seperti itu. Atau tahu nggak? Teman-temanku juga udah kelabi. SMP kelabi. Aduh, kayaknya aku yang kurang pergaulan, nggak tahu pergaulan di Jakarta itu gimana atau gimana gitu. Ya ampun Tuhan, SMP udah kayak gitu. Gimana yang SMA? Gimana yang kuliah gitu ya? Mereka bilang, maaf, iya ketika ada obrolan, dia sekolah sini kok, dan itu sekolah sana. Dan dibilang, iya itu waktu itu, ya udah kita double date, tapi yang double date itu beda kok. Ya kita kan saya pikirannya oke, double date, ya udah jalan ya. Kita berpasangan, jalan, kita nonton bareng atau apa, bukan. Tapi begitu kok. Ini pergaulan nggak salah gitu ya. Itu jadi bukan sesuatu yang aneh gitu kok zaman sekarang. Oke, tapi kalian perlu jaga diri kalian. Nah saya nggak tahu pergaulan teman-teman gimana. Itu yang SMP, yang SMA. Nggak tahu teman-teman yang udah masuk dalam kuliah, dunia kerja, gimana pergaulan kalian teman-teman. Dan mungkin kalian ada kayak godaan-godaan gitu dalam hal tertentu. Oke, saya nggak ngerokok, tapi nge-vape. Lagi kemarin baca berita, ada orang itu udah berapa tahun dia ngerokok. Ya mungkin akumulasi ya. Dia nge-vape cuma bentar doang, tapi habis itu dia masuk titik yang dia mau koma gitu. Dia bilang vape bukan mainan, vape bukan untuk coba-coba. Itu lebih parah daripada rokok. Saya nggak tahu ya kandungannya apa, tapi itu yang saya baca. Dia bilang, tapi itu lebih parah malah daripada rokok. Kita jangan dibilang, oh iya, kamu aja dong supaya gaul apa yang clubbing, ngerokok apa segala rupa. Enggak teman-teman, gaya hidup yang berbeda itu bukan aneh, tapi sebuah hal yang berani gitu ya. Lagi kemarin saya sempat ada ditanya sama pihak SCPA, jadi ada yang ngirim nggak? Ada yang ikut nggak untuk The Brave gitu ya? Temanya yang mereka untuk berani gitu ya. Nggak ada yang bisa ikut, saya bilang ada kegiatan dan lain-lain. Dari situ kita diajak ketika ada begitu banyak tantangan, godaan di dunia ini, ayo beranilah engkau sebagai anak-anak Tuhan. Seorang teolog bernama Stanley Powers, dia menyatakan gini, menjadi kudus bukan berarti kita menjauh. Aku mau kudus, aku mau jauh dari dunia ini seperti masuk wihara gitu ya. Enggak, tapi hidup dengan cara yang berbeda. Tuhan tempatkan kita di dunia ini. Ketika tadi hal-hal contoh seperti itu ada melanda di sekitar kita, kita bukan masuk terhisap ikut arus, tapi gimana kita mau berbeda dari dunia, di tengah dunia gaya hidup yang ada ini. Kita memang hidup di tengah dunia ini, tapi kita menjaga kekudusan ini. Jangan kita menjadi bagian
kita hidup di dunia ini, tapi jangan jadi bagian dari sistem dunia yang udah rusak ini karena dosa. Bukan juga kita mundur, saya mundur dari kehidupan sosial, saya mengasihkan diri, udah diem aja ngerem di kamar. Enggak, bukan begitu. Bukan jadi komunitas yang eksklusif, ya udahlah sesama orang Kristen aja. Tak dulu, dari kemarin ceritanya, kok tahu nggak? Yang orang lakukan itu, dia juga, itulah orang Kristen juga. Jadi tetap perlu jaga dalam diri kita, kehidupan kita. Dan ketika berbicara kekudusan itu di dunia ini, kita tetap hidup ada di tengah dunia ini sekali lagi, tetapi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dunia, yang ada di dunia ini. Kita hidup dengan nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai yang ada, kita menjadi terang dunia, kita berani berbeda. Nilai kerajaan Allah itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, teman-teman, hari lepas hari. Kita berada dimanapun, bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita, bagaimana kita itu dalam hidup kita mau bukannya membenci, kita mengampuni, bukannya mau coba balas dendam gitu ya. Kalau kebanyakan nonton film kungfu, nonton film perang berantem, kebanyakan itu adalah karena ya dibunuh akhirnya balas dendam. Yang sering kali terjadi. Melayani, bukannya mau apa? Layani saya punya jabatan ini loh. Saya di gereja juga. Oke, kamu harus tetap layani saya. Karena jabatan saya direktur, karena jabatan saya ini, karena saya ini. Nah itulah. Bukan untuk mengejar kekuasaan. Hiduplah sebagai tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, bukan juga hidup yang otonom sendiri. Mari kita bukan kabur dari dunia ini, tapi apa? Menjadi terang, menjadi garam. Hidupi kekudusan itu secara aktif dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita teladani Tuhan Yesus yang hidup kudus di tengah dunia ini. Kiranya kita seperti murid-murid Allah itu, murid-murid diutus. Kalian jadilah berkat, hadir berbeda di tengah dunia yang sudah rusak ini. Kita pun semua adalah murid-murid Kristus. Kita diutus di tengah dunia ini. Ingatlah kehadiran kita dimanapun itu bukanlah suatu kebetulan, sekali lagi teman-teman. Tapi Tuhan kepada kita utus ke dalam dunia ini untuk hidup berbeda dengan dunia ini. Hiduplah dengan penuh kasih, dan penuh pengampunan, dan penuh keberanian dalam keberanian orang. Selanjutnya teman-teman, kalau lihat ini, kalian terpikirnya poin yang keempat apa? Ya, hiduplah di dalam komunitas kecil. Hiduplah dalam komunitas kecil, tempat kita bertumbuh, tempat kita berbagi. Di sini ada beberapa PKS yang ada, sudah beberapa teman-teman juga terhisap di dalam komsel yang ada, baik itu komsel pengurus, komsel 1, komsel 2, komsel 4, teman-teman ya. Tuhan rindu untuk kita hidup di dalam komunitas kecil ini. Kita hidup di tengah dunia ini sebagai pengembara, ada begitu banyak tantangan. Ada begitu banyak tantangannya sebagai pengembara. Bisa bikin kita apa? Lelah. Bisa bikin kita apa? Kehilangan arah yang harus tadi memenuhi tujuan daripada Tuhan. Oleh sebab itu kita nggak dapat pungkiri, kita itu nggak dapat hidup sendiri. Single factor, aku sebagai anak Tuhan sendiri aja. Makanya ketika sudah masa pandemi melewat, ayo jemaat kasih Tuhan kembali lagi ke dalam gereja, ibadahlah bersama-sama dalam ibadah komunal yang ada bersama-sama. Selain ibadah komunal itu, ada juga kelompok kecil. Tentu kita sering mendengar umpamaan ibarat lidi, kalau satu gampang dipatahkan. Tapi kalau banyak itu bersama-sama, gak akan mudah dipatahkan. Kita akan lebih kuat lagi ketika menjalani kehidupan sebagai pengembara rohani di dunia ini. Kita butuh kelompok kecil. Kelompok kecil itu menjadi sebuah tempat untuk kita recharge kembali. Kita saling mendukung, saling menguatkan di dalam iman kita, teman-teman. Kita bisa jujur di dalam pergumulan. Mungkin itu yang masih berusaha untuk PR, tapi beberapa teman sudah oke ketika di dalam kelompok kecil. Karena apa? Tetap pegang prinsipnya, terbuka di luar, terbuka di dalam, tertutup di luar. Terus please be listen and don't judge, gitu ya. Tapi mau mendukung di dalam pergumulan, maka di situ akan bisa berbagi dalam pergumulan.
Kalau dikit-dikit, lu memang orang kayak gitu, emang lu salah. Orang nggak akan mencinta. Dan kita menemukan identitas sejati itu di dalam kehidupan Kristen. Teman-teman, ya, di Church Bonhoeffer kita tidak bisa menjadi seorang Kristen yang hanya single fighter, seorang diri saja. Karena yang namanya iman Kristen itu memang nggak bisa dijalani cuma ya sendiri aja, individualistis. Iman sejati itu diwujudkan, dipertajam gitu ya, ibarat besi menajamkan besi. Itu sama-sama kita ketika kita berhubungan dengan orang lain, dengan sesama orang percaya. Maka sebagai pengikut Kristus kita perlu terus hidup di dalam komunitas, di mana di sana kita saling menguatkan, saling mengasihi. Bukan tolong dong kasih saya, tolong dong dengar saya. Enggak, tapi saling, ada kata saling mengasihi, saling menanggung beban, bertumbuh bersama. Tumbuh bersama itu di dalam Kristus. Gimana mau belajar rendah hati satu dengan yang lain. Pasti ada cara pandang yang berbeda-beda dalam kelompok sel. Gimana sabar ngadapin orang yang satu, tolong dong gue juga mau cerita, lu cerita lama banget sih. Tolong dong gitu ya. Gimana kesabaran satu dengan yang lainnya. Gimana ada pengampunan, mungkin salah-salah itu bisa terjadi. Namanya juga beda, pola pikir orang satu dengan yang lain. Gimana ada kasih yang sejati itu bisa dinyatakan. Pernyataan daripada Bonhoeffer ini menyatakan kita, ketika kita menjadi orang Kristen, itu berarti hidup di dalam komunitas, di mana iman itu kita mau jalani, diuji, dipertumbuhkan melalui hubungan dengan sesama kita. Ketika kita lihat, dunia makin individualistis ya sih, makin sekarang. Dan pesan ini mengajak kita semua kembali kepada panggilan Tuhan. Mari kita semua itu adalah tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk hidup bersama, bukan hanya bersuka cita hahaha bersama-sama, tapi gimana kita itu bisa menderita bersama-sama. Satu nih punya pergumulan, kita sedih bersama-sama, kita dukung mereka. Teman-teman, coba teman-teman lihat di dalam kehidupan kalian gitu ya. Ketika kita ada dalam kehidupan saat ini, apa sih godaan yang paling sering teman-teman temui di dalam kehidupan kalian? Setiap kita punya godaan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang tergoda tadi gitu ya, karena dunia medsos. Aku juga mau dong supaya aku terlihat keren di medsos. Setiap punya barang baru, aku akan upload. Aku gak mau kalah sama orang ini. Mungkin orang cobalah cowok-cowok mungkin ya pengen supaya pamerin tubuh, bukan hanya yang cowok sih, yang cewek pun. Maksudnya suspek lah atau apalah, body goal segala rupa gitu ya. Atau apa, gaya hidup. Hari ini makan di mana, besok makan di mana, besok makan di mana, gaya untuk hidup terjadi. Coba kita ambil langkah konkret apa? Mungkin mau puasa menggunakan medsos 1 hari atau 1 minggu. Waktu itu sampai ada yang hapus medsosnya gitu ya, karena begitu kecanduannya dengan medsos. Ketika ibadah, bentar-bentar buka. Ngapain? FOMO, takut ketinggalan, ada berita apa nih gitu ya, di grup ada apa. Seringkali itu bisa terjadi. Pakai hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Atau yang tadi, saya mau coba nih satu dengan yang lainnya, saling ingetin ketika ada gimana lu di dalam kata-kata itu kan ya, kata-katamu gimana ketika engkau seringkali tanpa sadar engkau mengumpat, engkau keluar kata kasar gimana. Ketika selama ini ada yang namanya gosip, ikutan aja nih bro gitu ya, kita ikutan nggak ikut gibah lagi gitu. Jujur dalam kehidupan teman-teman, banyak tantangannya, hidup di tengah dunia kerja gitu ya. Gimana kita mau melakukan itu, langkah konkret apa? Selama ini ternyata saya sudah jauh nih dari Tuhan. Padahal saya tahu, saya sadar kalau saya baca firman Tuhan, saya doa itu menguatkan saya. Saya komit lah untuk melakukan ini. Dan ketika kita sudah aktif di kelompok kecil teman-teman, kiranya bukan hanya hadir,
tapi juga kita bisa saling mendukung, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, ketika kita menyadari kita hidup di dunia ini cuma permisi gitu ya, cuma lewat, apa yang akan kita kejar selanjutnya? Ketika selama ini kita mungkin cuma kejar popularitas, validasi, uang, dan segala sesuatu yang di dunia ini, apakah kita tetap masih akan mengejar itu? Atau kita akan, oke, Tuhan, start mulai saat ini, belum terlambat. Esok ada lagunya, esok akan terlambat. Karena kita nggak tahu usia kita sampai kapan. Jangan isi kemerdekaan yang Tuhan telah berikan itu dengan hidup yang senang-senang hanya menyenangkan diri sendiri. Tapi fokuslah kepada kehidupan yang kekal. Ambil keputusan baru sebagai pengembara. Mungkin selama ini pernah gagal, nggak taat dan setia, mari setialah pada Tuhan. Kejar untuk kehidupan yang kekal itu, hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, ingatlah, biar kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. The world is not your home, so don't make yourself possible. Jadi dunia ini bukanlah rumah kita. Jadi jangan membuat diri kita nyaman di dalamnya. Ingat, sadarilah sebagai orang percaya, katakan kanan kiri, ingat ya, kita itu cuma pendatang dan perantau. Ya, kita cuma pendatang dan perantau di dunia ini. Karena itu tidak seharusnya kita begitu melekatnya dengan dunia ini. Tapi gimana hidup kita itu, kita mau hidup sebagai anak-anak Tuhan, hidup dalam pandangan nilai-nilai kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang boleh menyertai dalam kehidupan kami. Terima kasih firman-Mu yang boleh mengenang kami, siapakah kami, apakah identitas kami. Biarlah firman ini yang sudah berhenti disampaikan tidak berlalu begitu saja, tapi Roh Kudus terus bekerja, menggerakkan kami, menggelisahkan kami ketika kami memiliki hidup-hidup yang mungkin tidak benar di hadapan Tuhan, hidup yang masih ingin memenuhi, memuaskan kedagingan kami sendiri. Biarlah kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang terus taat, terus setia sampai Tuhan datang. Kami menyerahkan semua di dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam komunitas ini, baik di Progressive Worship maupun di dalam komsel masing-masing, kami bertumbuh bersama ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk syukur. Amin. Terima kasih contoh Hadi. Adakah dari kita yang sangat ditegur oleh kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini? Aku sendiri tegur banget sih dari tadi, kayak panas aja kayak gini. Aku lagi tuh kayak gini. Semoga firman Tuhan hari ini terus menjadi rema dalam